santriwan santriwati yang baru, pada kesempatan ini kami serahkan kepada pimpinan pondok pesantren dan Dewan Asatidz wal Asatidz. Mudah-mudahan anak kami selama di sini nanti bisa diberikan ilmu pengetahuan yang insya Allah mudah-mudahan berguna untuk kehidupannya di dunia dan mudah-mudahan di akhirat, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami serahkan kepada pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma asli mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansyura faz wa ayyidna du'atal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mewakili seluruh Dewan Asatidz wal Ustazat pembina di Pondok Pesantren menerima seluruh 2021-2022 menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon dan mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dunia dan akhirat, sekaligus selalu mendapatkan barokah dari pendiri Nahdlatul Wathon, mendapatkan barokah dari Ummuna Hajah Siti Raihanun, Rais Am Dewan Mustasad Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, dan juga mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Ketua Umum Pengurus Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santri lama di musola ya. Mari tamu-tamu kita yang acara yang ketujuh, harapan dan maklumat dari pembina Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon. Dalam hal ini akan diwakili oleh Al-Ustazah Baik Saidahar Kia SOSI MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa nabil ulumi wal hikam wa ba'du. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Boarding School Darul Ulum Nahdlatul Wathon. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah,
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini yang diwarnai dengan anugerah dan rahmat turunnya hujan. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim muslimat, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada tempat yang insya Allah membawa barokah ini senantiasa dirahmati dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon, Al-Mukarramun, Al-Asatis wal Ustazat. Yang kami hormati Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Darul Ulum dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathon. Tamu undangan, wali santri baru Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon tahun dirasah 2021-2022. Santri baru, tulab yang baru maupun talibat al-jadidah, santri putra yang baru, santri putri yang baru. Kami khususkan, kami mengucapkan selamat datang kepada antum semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran antum semua pada saat ini. Santri, putra dan putri yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami sebagai pembina dari Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon mewakili para pembina-pembina yang ada di lingkup Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon. Sebelumnya kami permaklumkan bahwa untuk di asrama putri yang membina standby 24 jam yaitu 4 orang, kemudian yang di santri putra 6 orang ya. Jadi berjumlah 10 orang. Kemudian untuk yang mengabdi membina di Madrasah Sanawiyah 15 orang dan yang mengabdi di Madrasah Aliyah 20 orang. Hadirin yang berbahagia, makanya tadi saya mau duduk supaya lebih bersifat kekeluargaan apa yang akan kami sampaikan ini, yaitu kami ingin sebagai pembina-pembina khususnya yang tadi sudah diserahkan secara simbolis oleh 2 orang yang mewakili wali santri. Jadi pada saat ini juga kami di pundak-pundak kami diserahkan amanat yang berat, tapi mudah-mudahan menjadi bekal kami untuk nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting baginya pada kesempatan ini kami menyampaikan harapan-harapan dan permakluman-permakluman yang perlu kita menjadikan komitmen bersama, menjadikan kesepakatan bersama dari kami sebagai pembina yang 24 jam yang mengganti posisi kedua orang tua putra putri kita pada saat ini dan seterusnya nanti, mempunyai kebersamaan, komitmen dan kesepakatan yang perlu kita pahami pada kesempatan ini. Inilah mungkin hikmah dan manfaat dari adanya acara serah terima. Hadirin rahimakumullah, utamanya kepada anak-anakku santri baru dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai wali santri. Penting bagi kami untuk menyampaikan yang pertama adalah kegiatan program-program yang kami laksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon, yaitu yang dimulai dari bangun pagi jam 3 sampai tidur lagi jam setengah 10. Jadi itu membutuhkan kekuatan
yang dimiliki, kekuatan dan kesabaran yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Dan itu sangat bisa kalau kita punya komitmen bersama untuk mendukungnya, insya Allah. Jadi untuk kegiatannya, maddahnya yang wajib dilaksanakan adalah 10 maddah atau 10 pelajaran. Kemudian insya Allah setelah 25 tahun pondok ini berjalan, kami dengan para Dewan Asatis telah mengevaluasi, maka kami akan sedikit merubah pola dalam kegiatan, yaitu supaya kita bisa mengukur sejauh mana capaian-capaian dari putra-putri kita. Kalau pondok tahfiz, mereka kita bisa ukur begitu tamat berapa juz mereka hafal. Nah, kalau pondok Darul Ulum Nahdlatul Wathon ini bagaimana kita mengukur setelah dia keluar dari segi keilmuan, dari segi kognitif. Tapi yang terpenting adalah akhlak. Tapi itu penting dua-duanya. Ya. Jadi nanti insya Allah kami akan memperbanyak halakoh, kajian-kajian kitab. Halakoh di mana santri sebelum dia mengkaji sebuah kitab, dia sudah harus menghafal kitab-kitab tersebut, terutama kitab-kitab matan yang akan menjadi khususiat ciri khas dari pondok pesantren yang sama-sama kita cintai ini. Dan ini merupakan hal yang langka. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Jadi di Sulawesi Tenggara ini adalah bagian dari suatu yang kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena kajian kitab Salafus Saleh, Kutubut Turas ini atau kitab-kitab gundul bahasanya ini, itu memang tidak banyak yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu kami mohon doa kepada kita semua, terutama wali-wali santri, untuk kita semua, terutama kami, diberikan kekuatan, kedisiplinan dan sebagainya untuk bisa membina putra-putri kita sampai kepada tujuan apa yang kita inginkan. Hadirin yang rahimakumullah, kemudian berikutnya adalah hal yang menjadi harapan kami, terutama kami di Asrama Putri maupun di Asrama Putra, adalah tentang pelaksanaan, ya, pelaksanaan keseharian putra-putri kita, yaitu tentang tata tertib yang harus kita komitmen bersama untuk melaksanakannya, yaitu mungkin masalah pulang, ya, masalah perizinan. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, karena ini menjadi sedikit dilema bagi kami para pembina putra maupun putri. Kalau putra-putri kita itu keseringan pulang, maka itu akan sangat memberikan efek atau akibat yang kurang bagus terutama bagi putra-putri kita. Jadi selama ini karena kami tadi sebenarnya memberikan kesempatan kepada pembina Asrama Putra, ya, jadi selama ini yang sudah kami jalani adalah tidak boleh pulang, ya, selama ada hal yang sangat darurat. Yang pada waktu itu kami beri garis bawah adalah saudara, ada keluarga, mudah-mudahan kita panjang umur semua, keluarga kita panjang umur semua, misalnya meninggal dunia, itu baru boleh pulang, atau sakit keras, kemudian atau pernikahan yang menikah itu adalah keluarga terdekat. Nah, misalnya saudaranya, ya, kalau masih tetangga, kalau bisa tidak usah dijemput. Nah, karena selama ini memang sepele kelihatannya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ini menjadi hal yang perlu kita pahami, yaitu kadang kami dilema. Sementara mereka santri ini punya alur kegiatan yang sangat padat. Kalau satu hari mereka pulang, itu berapa maddah, berapa pelajaran yang harus dia lewati, sehingga nanti pada maddah, pada pertemuan berikutnya mereka akan tidak nyambung. Jadi itu yang menjadi dilema bagi kami. Kadang sedikit-sedikit ada acara potong ayam, jemput, ada acara pindah rumah, jemput. Nah, itu menjadi hal yang kurang pas. Jadi ikhlaskan, ya. Nah, pada saat yang darurat-darurat itu bisa, insya Allah kami sangat paham dengan keadaan. Tapi sekali lagi kita bisa membuat komitmen bersama untuk menjalankan apa yang tadi kita ingin menjadi tujuan kita. Nah, itu yang masalah itu penting untuk kami sampaikan, yaitu tentang perizinan pulang. Jadi
jangan setiap ingin bertemu minta pulang, lebih baik dijenguk. Dan penjengukan juga kami punya aturan itu adalah 1 kali seminggu. Karena di sini adalah hari Ahad, jadi usahakan hari Ahad dijenguk. Afwan, maaf. Dijenguk. Dan menjenguk itu penting ibu-ibu ya, penting ibu-ibu bapak-bapak. Kalau tidak 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 1 kali 3, 1 kali sebulan, ya, jangan sama sekali tidak pernah dijenguk ya. Karena itu memberikan waktu menjenguk juga, jangan sekedar memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, tapi kami sangat mengharapkan juga kebutuhan rohani mereka itu juga dibawa. Maksudnya sebagaimana, jadi tanyakan apa yang mereka sudah capai, apa yang mereka sudah lakukan, seperti itu. Itu menjadi penting untuk motivasi-motivasi mereka di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi untuk tahap pertama sebisa mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang santri baru ini jangan dijenguk selama 40 hari. Sanggup? Nah, dan anak-anakku yang baru tidak boleh pulang selama 40 hari. Nanti tapi jangan pas 40 hari boleh pulang, enggak. Maksudnya bukan begitu, kalau terpaksa. Nah, karena pernah diumumkan waktu dulu dia tunggu-tunggu 40 hari. Dia tunggu-tunggu, datang-datang, assalamualaikum, ada apa? Kan sudah 40 hari Mi, bukan itu dimaksud ya. Kalau darurat, misalnya karena seperti tadi, kalau tidak ada kegiatan, misalnya pasti akan diberikan kesempatan. Jadi yang perlu juga dipahami ibu-ibu bapak-bapak, kita ini utamanya kan yang kita tuju tuh asramanya, pendidikan keagamaannya. Jadi sering terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lalu jadi pelajaran bagi kita, melihat kalender merah, maka mereka menganggap itu hari libur, datanglah menjemput, dikira hari libur. Jadi yang libur itu hanya formalnya ibu-ibu. MTS sekolah libur, aliyah sekolah libur, pondok nggak pernah libur. Nah itu yang harus dipahami ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku santri putri maupun putra maupun yang lama ini, karena sudah sering terjadi. Jadi apalagi dia ditempel di madrasah aliyah atau di madrasah sanawiyah itu ditempel itu kalender pendidikan, dia sudah hitung-hitung ini liburnya kapan. Nah sehingga sudah nelpon duluan kalau libur, padahal di pondok nggak ada libur. Dan insya Allah lebaran haji nggak libur. Ya itu sudah teriak anak bala itu. Nah, jadi siap-siap nanti ibu-ibu bapak-bapak bawakan sate kambing enggak apa-apa. Ya. Jadi biar kita di sini bersama lebaran ya. Bersama lebaran itulah bagian dari perjuangan kita, jihad kita untuk menuntut ilmu. Itu memang tidak ringan, ya, tidak ringan. Nah, itu menjadi penting kami sampaikan karena itulah dilema kami sebagai pembina di sini maupun putra maupun putri, yaitu kadang mungkin karena sayangnya orang tua ya, sedikit kadang telepon nanti sebentar saya juga akan membahas yang berikutnya yaitu tentang HP ibu-ibu. Jadi di pondok itu haram membawa HP gitu. Jadi kan kenapa kita sekarang alasan orang tua itu sebagian besar itu alasannya untuk memasukkan putra-putrinya memang kita ini bersaing dengan HP di rumah. Jadi mendidik putra-putri kita persaingan yang terberat bagi kita adalah HP. Jadi di pondok ini tidak boleh bawa HP. Jadi anak-anakku santri baru, ya, jadi tolong dipahami di pondok ini nggak boleh bawa HP. Ya. Supaya kita kenapa tidak boleh bawa HP? Supaya kita fokus dengan apa yang jadi tujuan kita ke sini menuntut ilmu. Seperti apa yang tadi disampaikan di syair motivasi menuntut ilmu Darul Ulum Nahdlatul Wathon Bima Marwah. Jadi syair itu dicipta tahun 96 yang lalu. Ya, pertama kami datang ke sini, tapi baru muncul dan apa hanya ada tahu wallahu alam, luar biasa pas di umur 25 tahun Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon ini baru muncul itu. Padahal diciptakan 25 tahun yang lalu yaitu 96. Pas bulan ini adalah kedatangan kami yang pertama kali yaitu bulan Juli pada saat itu diciptakan oleh Ustadz yang sudah beliau kembali ke Lombok yaitu Ustadz Azhar dan Ustadz Sarbini. Nah beliau wallahu alam apa hikmahnya pada tahun ini dia muncul dapat itu syair dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semua terutama kami para dewan ustadz wal ustadzis dengan guru-guru untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada kami terutama oleh bapak-bapak dan ibu-ibu para wali. Jadi yang menjadi kendala juga bagi kami di sini ini kami curhat Bu ya.
Ya, kami curhat supaya ibu-ibu dan bapak-bapak paham. Jadi yang kendala kami di sini adalah kadang putra-putri kita ini karena ada yang mondok dan ada yang tidak mondok gitu. Ada yang mondok dan ada yang tidak mondok. Nah, itulah mungkin yang kami heran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sering terjadi begini. Kami belakangan tahu putra-putri di sini, anak-anak kami santri itu belakangan tahu sakitnya daripada orang tua. Nah, itu kadang kami terkejut. Jadi kami khawatir kami dikira nanti nggak urus gitu. Nah, itulah mungkin kejadian yang mungkin akan bisa terjadi. Jadi sebenarnya kita sudah larang-larang paten-paten jangan nelpon gitu. Tapi namanya putra-putri kita, nama mungkin bagaimana itu. Jadi kadang minjam sama siapa itu dia nelpon dulu. Jadi itu kalau nelpon ibu-ibu, bapak-bapak, kami harap juga bisa memberikan nasihat ya. Kalaupun misalnya seperti tadi karena dia ada yang tidak mondok itu mungkin padahal yang tidak mondok pun tidak boleh bawa HP ke sekolah. Ya. Tapi itulah bagian dari dilema kami di sini. Makanya sekali lagi kami harapkan kepada anak-anakku terutama pada santri baru. Jadi HP itu nanti bagaimana menghubungi? Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau kehabisan bekal, kehabisan kehabisan bekal, kehabisan butuh ini, butuh itu, maka nanti ada pembinanya, HP pondok ya. Di situ bisa dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghubungi kami kapanpun, insya Allah kami siap. Dan alhamdulillah dengan berkembangnya teknologi sekarang informasi ini kita wali santri itu sudah punya grup. Sudah grup WA, di situ ada juga kita punya Ustadz Marahan itu kumpul yang di Facebook atau di YouTube itu kita sudah lengkap punya semua karena kita punya tim IT. Itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat bagaimana keadaan putra-putri. Kalau kegiatan kami foto, anakku sedang ngaji, senang jadi tenang bahagia di rumah ya. Nah, jadi insya Allah yang kurang-kurang sedap misalnya tentang putra-putri tidak akan kita keluarkan di grup, kita chat, mohon maaf ini dan sebagainya. Jadi itu karena sekali lagi tatkala ibu bapak menyerahkan sepenuhnya putra-putri ibu bapak kepada kami, ikhlaskan ya. Ikhlaskan, kalau Umuna sering bilang itu bahasa Lomboknya seperti menyerahkan mayung sebungkul. Yang namanya mayung sebungkul itu adalah rusa yang enak kan, rusa kalau dipotong itu kita serahkan sepenuhnya ya. Nah, sehingga kita ikhlaskan, insya Allah dengan kata ikhlas itu putra-putri kita itu insya Allah akan menjadi kuat, akan menjadi sabar. Apapun yang akan dia alami di sini, insya Allah dia akan kuat. Amin ya robbal alamin. Jadi itu kemudian satu hal juga yang penting selama berada di sini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh wali, yaitu tentang pembayaran bulanan. Ya, jadi untuk kami permaklumkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak wali santri bahwa untuk saat ini, apakah nanti akan berubah atau tidak, tapi sampai saat ini untuk biaya bulanan itu adalah Rp300.000. Jadi Rp300.000 itu ibu-ibu bapak-bapak itu peruntukannya supaya lebih jelas. Yang untuk konsumsi hariannya kita punya putra-putri itu adalah 200.000 ya. 200.000. Ibu-ibu bapak-bapak bisa bayangkan 3 kali sehari makan, bahasa kasarnya mohon maaf, itu kemudian kegiatan dengan penuh ya, 24 jam dididik ya. Itu sangat ringan ya, sangat ringan. Kemudian 100.000 itu untuk operasional, bayar listrik. Jadi pembayaran listrik di sini tidak pernah kurang dari 2 juta per bulan ya. Kemudian yang lain-lain. Cuman yang menjadi kendala kami selama ini adalah ketidakserempakan pembayaran. Jadi itu kesempatan ini kami mohon dengan sangat kita semua, terutama para wali, untuk kita punya komitmen bersama. Juga nanti supaya jangan memberatkan tatkala ibu-ibu atau bapak-bapak kalau numpuk gitu ya, numpuk misalnya ditunda pembayarannya, dan itu juga akan memberikan kesulitan bagi kami pengelola ya, karena kita ini memang betul-betul berjalan dengan keberanian. Kami di sini bukan orang kaya ya, yang seandainya
mampu akan menggratiskan semua seperti pesantren-pesantren yang dimiliki oleh Arab Saudi itu, tapi kita di sini menjadi peluang kita beramal. Uang apa rizki yang kita berikan untuk putra-putri kita itu akan menjadi ladang ibadah yang sangat luar biasa kepada kita semua. Jadi kami mohon kesadaran kita semua nanti untuk mempunyai komitmen, kalau bisa ini kebetulan saya bendahara umumnya, kemudian di putra ada istrinya Ustadz Atta Harudin Kiha SI, kemudian di putri ada Ustazah Mumfarijah Kiha. Jadi kalau membayar di putra, beliau itu di situ rumahnya, kemudian kalau putri rumahnya di putri. Jadi supaya ibu-ibu jangan bertanya-tanya lagi. Nah seperti itu. Nah kemudian itu yang perlu kami sampaikan tentang pembayaran tadi, supaya kalau bisa sebelum paling lambat tanggal 10. Ya. Dan kalau sangat terpaksa kami juga menerima barang, gitu. Artinya nggak punya uang, beras juga nggak apa-apa. Nah, itu supaya sering terjadi gitu, ada yang sudah tamat meninggalkan hutang. Nah, itu yang kita hindari, karena siapa tahu dari hal itu juga membuat keberkahan ilmu terganggu. Karena tadi seolah-olah tamat kita punya utang, padahal kita istilahnya sudah makan dan sebagainya. Mohon maaf, ini perlu kami sampaikan supaya jangan jadi keluhan kami di belakang. Istilahnya, makanya tadi saya mau duduk sebenarnya supaya lebih merasa lebih erat antara kami sebagai pembina yang 24 jam mendidik putra-putri, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai penunjang dari kegiatan-kegiatan kami di sini. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putri kita ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, ya. Terutama bermanfaat bagi kedua orang tuanya, ya. Menjadi anak yang soleh-solehah, kemudian bermanfaat untuk umat, negara dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, Taujihat wal Irsyadat pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon kepada Al-Muhtaram Al-Ustaz Jamhuri Karim Kiha SSI, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allahumma awlih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshura fazaid nahdlatul watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sadatil asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembina dan pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon, serta para dewan guru yang gagah-gagah yang ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian pula ibu-ibu guru. Tentu kalau ibu-ibu guru cantik ya, ya. Cantik-cantik juga, mudah-mudahan semuanya senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur fi taatillah, amin. Para wali santri serta anak-anakku semua, santri baru dan santri lama yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini dalam cuaca yang cukup mendung, cuaca yang menandakan turunnya hujan, karena memang hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita kebanjiran ya, dalam makna sering sekali dikunjungi, diberi rahmat berupa hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mengeluh apalagi memprotes Tuhan, karena semuanya ada hikmahnya. Ketika musim hujan kita merindukan panas, ketika musim panas juga kita merindukan hujan. Kalau semua keinginan manusia dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan menjadi berabe. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Yang kedua tentu selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kulil anam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang setia dari dunia sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang ditakdirkan bisa menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana doa dari pendiri Nahdlatul Wathon. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon adalah Mambaul Barokah. Dia adalah pondok pesantren yang menjadi sumber keberkahan di Sulawesi Tenggara ini, dalam makna yang secara khusus, yaitu pondok-pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon atau pondok-pondok pesantren cabang-cabang yang lainnya. Ada satu alasan yang sangat mendasar, karena pondok pesantren ini adalah pondok pesantren pertama sebagai cikal bakal berdirinya pondok-pondok pesantren cabang Nahdlatul Wathon di Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini kenapa disebut Mambaul Barokah? Karena pondok pesantren ini sering sekali dikunjungi oleh para ulama-ulama kita, para tuan guru kita, bahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang terdahulu, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, dan juga dilanjutkan oleh Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, dan para guru-guru kita. Itu merupakan salah satu kesyukuran dan kegembiraan kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan pula bahwa hal yang harus kita kejar, yang harus dikejar oleh anak-anak kita yang belajar di pondok-pondok pesantren, secara khusus di pondok pesantren Nahdlatul Wathon atau cabang-cabangnya, yang paling penting adalah barokah. Ya. Apa arti barokah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Ilmu itu ruhnya adalah kebarokahan. Ilmu itu ruhnya adalah kebarokahan. Biar bagaimana pintarnya orang, biar bagaimana cerdasnya orang, biar bagaimana banyaknya ilmu seseorang, kalau tidak melekat nilai barokah, maka ilmu itu akan sia-sia saja. Ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ilmu itu tidak akan berguna di tengah masyarakat. Bahkan bisa jadi ilmu yang banyak itu tidak berguna bagi diri yang memegang ilmu, karena tidak ada dilekatkan barokah di situ. Salah satu juga kesyukuran kita bahwa Nahdlatul Wathon ini punya silsilah keguruan, silsilah keilmuan yang sangat jelas. Sanadnya bersambung sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad keilmuan pendiri Nahdlatul Wathon itu ya, sanad keilmuan ke-25, ada yang mengatakan ke-27. Itu artinya sanad keilmuan yang sangat dekat sekali, sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanad keilmuan
pendiri Nahdlatul Wathon misalnya di sanad keilmuan ke-25, lalu kami para asatiz, para ustadz-ustadz yang dulu pernah bertemu langsung belajar dengan beliau menjadi sanad keilmuan yang ke-26. Jadi pipa keilmuan itu sangat dekat sekali bersambungnya. Itu salah satu keistimewaan, kelebihan kita belajar, atau bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri menyerahkan putra dan putrinya belajar di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Ya. Bisa jadi di tempat lain sanad keilmuannya sangat jauh. Ya. Dari satu kiai, satu guru, kemudian murid-muridnya lalu belajar di silsilah yang sangat jauh sekali. Ya. Sangat jauh. Artinya semakin dekat pipa keilmuan itu bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu artinya sumber-sumber kebarokahannya itu ditaruh oleh Allah lewat guru-guru kita yang sangat alim, sangat soleh, bahkan menjadi waliun min auliyaillah. Alhamdulillah wa syukurillah, kami bersyukur atas nama pimpinan pondok pesantren dan sekaligus mewakili semua dewan asatiz, para pembina, para dewan guru semua bersyukur dan berterima kasih kepada semua wali santri, terutama wali santri yang baru yang menyerahkan putra dan putrinya untuk belajar di pondok pesantren kita yang sama-sama kita itu keberadaan anak-anak kita belajar di pondok pesantren itu bukan hanya mendapatkan pelajaran dari segi transformasi keilmuan saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah anak-anak kita belajar di pondok pesantren ini untuk ditempa menjadi generasi dan kader-kader yang mandiri. Jadi jangan kita menyamakan misalnya anak-anak kita ini harus serba kecukupan seperti dia berada di rumah. Ternyata itu salah persepsi kita sebagai orang tua. Biarkanlah anak-anak kita ini di pondok pesantren mengalami tempaan-tempaan yang berat, banyak mengalami kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Karena itulah yang akan mendewasakannya, ya. Itulah yang akan menempanya. Biar dia susah-susah dulu, biar dia berat menerima tantangan-tantangan sebagai penuntut ilmu. Biarkanlah dia berproses menjadi orang yang hebat, karena tidak ada orang hebat itu secara instan, tidak ada orang hebat itu simsalabin, tidak ada. Dia berjalan melewati proses-proses yang berat, ya. Melewati tangga-tangga yang bisa dia lewati dengan penuh ujian-ujian, baru dia bisa akan menjadi orang sukses. Jangan sampai ketika anak-anak kita belajar di pondok pesantren ada satu keluhannya lalu orang tua terlalu cepat mengaminkannya, ya, terlalu cepat mengaminkannya. Jadi biarkan saja dia kekurangan, biar saja dia mengalami proses yang tadi, karena itu menjadi vitamin yang akan bisa membuat dia menjadi lebih dewasa, ya, lebih kuat, diterpa dengan berbagai hal-hal yang bisa menguatkannya dia, baik secara fisik maupun secara mental spiritualnya. Jadi itu hal-hal yang ingin kami pesankan kepada orang-orang tua, para wali santri. Karena kita tentu berkeinginan bahwa anak-anak kita ini sukses, ya. Anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang hebat, ya. Anak-anak kita ini bisa memahami, bisa menguasai ilmu-ilmu keagamaan. Tahadus bin Nima pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon yang mungkin masih sangat sederhana ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tapi sudah banyak mencetak prestasi-prestasi, bahkan sudah banyak melahirkan kader-kader alumni-alumni yang menjadi orang hebat, yang dulu kami tidak sangka ketika mereka mondok, lugu-lugu, kemudian seadanya, kemudian sangat kekurangan, dulu masih luar biasa, ya, masih. Kalau anak-anak kita dulu mondok di generasi-generasi awal itu cari air itu masih di tempat-tempat warga, di sumur-sumur warga. Bahkan mereka kadang sering dimarahi, diomeli
oleh orang yang punya sumur, ya, karena memang keterbatasan. Sekarang ini sedikit demi sedikit kita dari pondok pesantren sudah mulai membenahi hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok anak-anak kita. Alhamdulillah air sudah tercukupi sekarang di pondok pesantren kita ini. Tapi dari kondisi-kondisi pahit-pahit seperti itu, banyak orang yang hebat-hebat, banyak yang berhasil. Jangan bilang kalau menjadi guru, ya, terlalu banyak contoh-contohnya alumni Darul Ulum Nahdlatul Wathon ini yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah lembaga pondok pesantren Nahdlatul Wathon maupun di lembaga-lembaga miliknya saudara-saudara kita yang lain, ya. Jadi guru, jadi ustadz, jadi guru ngaji, guru TPQ di musola dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sudah jadi abdi negara, sudah menjadi pegawai negeri, ya. Ada salah satu alumni kita di sini yang menjadi kepala bagian tata usaha di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kendari. Itu alumni pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon yang tadi saya cerita, lugu-lugu, biasa-biasa saja, tapi dia sabar, orang tuanya selalu mensupport anaknya, selalu memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana dia harus berjuang di pondok pesantren. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali anak kita ini diukur dengan ketika dia ada di rumah, ya, serba ada. Dia mencari buah-buahan tinggal buka kulkas, dia mau cari ayam goreng tinggal pergi ke dapur, dia mau cari yang enak-enak tinggal dia ambil saja seenaknya di rumah. Jangan mengukurnya seperti itu, sebab banyak sekali kasus-kasus anak-anak kita yang belajar, dan saya melihat langsung, ya, banyak kawan-kawan saya dulu ketika dia mondok itu terlalu bermewah-mewahan, terlalu tidak pernah merasakan sakit. Akibatnya dia tidak berhasil, tidak selesai mondoknya, putus di tengah jalan, bahkan selesai dari pondok itu juga tidak jelas dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak mau. Biarkanlah anak-anak kita ini berproses, biarkanlah anak-anak kita ini ditempa oleh keadaannya. Kapan dia akan merasakan kebahagiaannya? Nanti setelah mereka tamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus pandai-pandai memfilter dan merem anak-anak kita ini. Jangan sampai ketika dia pulang dari pondok, ya, diserahkan HP sepuas-puasnya, ya, dibiarkan main game sampai jam 3, jam 4, bahkan sampai tidak tidur. Ini salah, ya, salah. Karena kedua-duanya kita ini dari pihak pondok pesantren dan juga orang tua harus kita sama-sama bersinergi untuk membangun anak-anak kita ini, mendidiknya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin di pondok pesantren kita ini hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks dia sebagai santri itu kita tahan, kita larang. Tapi ketika dia ada di rumah lalu kita memberikan sepuas-puasnya, itu menjadi penyakit yang akan dia bawa, ya. Yang repot lagi pembina-pembina kita, para asatidnya di pondok ini semakin repot kita menghadapinya. Karena kalau sudah namanya kecanduan itu sangat sulit, sangat susah. Kalau dia sudah kecanduan, masya Allah, ini masalah yang berat, yang menjadi dilema yang kita rasakan sebagai bagian dari pembina-pembina pondok pesantren kita. Kemudian tadi sudah ditekankan oleh bidang kurikulum, sebisa mungkin anak-anak kita ini, ya, bila perlu dia jarang-jarang pulang, ya. Dia jarang-jarang pulang, ya. Karena kalau dia jarang-jarang pulang itu membuat dia akan menjadi sesuatu yang lebih kuat, ya, di dalam menghadapi hal-hal yang besar di masa-masa yang akan datang. Saya teringat kepada para kiai-kiai muda yang hebat-hebat yang lahir hari ini, ya. Saya membaca satu biografi, ya, seorang ulama muda yang Allah juga ternyata lebih sayang sama beliau, ya, baru minggu-minggu kemarin ini. Seorang doktor lulusan Al-Azhar, ya, alumni DDI Darud Dakwah wal Irsyad yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Itu 27 tahun beliau itu tidak pulang-pulang, kerjanya hanya ngaji saja, belajar, tidak mau pulang 27 tahun. Akhirnya beliau menjadi orang yang hebat luar biasa. Gelar S1-nya di Al-Azhar dicapai dengan predikat cum laude, ya. S2-nya juga demikian, S3-nya juga demikian. Hebat dia, ya.
Karena seperti tadi itu, ya. Guru-guru kita, guru-guru kami dulu di Madrasah As-Salatiyah juga seperti itu, ya. Ada guru kami namanya Tuan Guru Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir. Itu dari semenjak SD sudah dikirim ke Mekah. Bayangkan Bapak Ibu, dari semenjak SD sudah dikirim ke Mekah. Setelah itu tidak dikasih pulang, lanjut ke Mesir. Beliau jadi orang hebat. Ya. Nah, anak-anak kita ini harus kita arahkan seperti itu, beri pemahaman. Jangan sampai cuman anak-anak kita ini cuman sakit pilek, dia telepon orang tuanya, ya, langsung dijemput pulang. Padahal kita punya puskesmas sangat dekat sini, ya. Petugas-petugas kesehatan masih bisa kita tangani. Kecuali hal-hal yang sangat berat baru kita diskusikan dengan kedua orang tua. Kalau hanya sekedar pilek-pilek, ya, batuk-batuk itu penyakit biasa, ya. Tapi sekarang memang rawan juga nih kita pilek-pilek sedikit, batuk-batuk sedikit sekarang ini, wah cepat sekali dibilang corona. Ya, cepat sekali dibilang corona, ya. Akhirnya orang jadi takut batuk, ya. Padahal batuk itu juga nikmat, ya. Padahal batuk itu juga nikmat, ya. Kita bersihin, ya. Padahal itu penyakit-penyakit yang kayaknya seperti biasa saja, yang penyakit setiap bulan mungkin menimpa seseorang, ya. Karena bisa jadi faktor-faktor pergantian cuaca seperti hari-hari ini, ya. Kemarin panas-panasnya, lalu datang musim hujan, biasa itu sakit-sakit yang seperti tadi itu, ya. Tapi kita sekali lagi mudah-mudahan di tengah-tengah kondisi kita yang hari ini memang sangat memprihatinkan, ya. Kemudian kenapa juga anak-anak kita ini dilarang pulang, terutama nanti pada saat hari raya, karena itu juga menjadi masalah di kondisi-kondisi kita hari ini, ya. Di kondisi-kondisi kita saat-saat pandemi ini, ya. Kalau dia pulang, kita tidak tahu interaksinya dengan siapa di luar, ya, dengan siapa. Karena bisa jadi ada orang OTG, orang tanpa gejala, ya. Orang tanpa gejala, kita tidak tahu, ya. Jadi kalau dia sudah betah tinggal di pondok, kemudian kita jaga, kami para pembina menjaganya dengan sebaik-baiknya, mengawalnya, ya, dibiarkan saja, ya, dibiarkan seperti itu, insya Allah, ya. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, karena pendidikan atau pembelajaran secara normal itu di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah formal biasa itu belum boleh dilakukan, ya, belum boleh dilakukan. Jadi kalau anak-anak kita cuman masuk di pendidikan formal, cuman daftar saja, lalu tidak pernah ketemu dengan ustaznya dari awal tahun pembelajaran dengan gurunya, ya, hanya minta nomor HP, ya, lalu belajar dari rumah, kira-kira bisa menjamin nggak anak kita ini jadi orang hebat? Kayaknya sangat susah sekali, ya. Kita saja yang 24 jam menjaga anak-anak putra dan putri kita di pondok pesantren ini, masih ada saja yang kecolongan-kecolongan kita. Apalagi dengan belajar seperti sekarang ini, bisa jadi begitu dia masuk daftar, dia tidak tahu ini guru saya ini siapa sih ini, tiba-tiba mengirimkan pelajaran kepada kita, ya. Bahkan cerita-cerita di pinggir jalan, justru yang sekolah sekarang ini adalah para orang tua, terutama, ya, anak-anaknya yang sekolah di SD, yang sekolah adalah orang tuanya secara online. Betul nggak ibu-ibu ini? Betul, ya, ya. Yang belajar bapak-bapak dan ibunya. Bisa jadi ibunya sambil masak, sambil mengerjakan pekerjaan anaknya di rumah. Pak gurunya nggak tahu bahwa yang membalas pelajaran yang isi soal-soal atau tugas-tugas itu adalah bapak-bapak wali murid, ya. Anak-anaknya kemana? Lari-lari. Bisa jadi juga dia ngerep di dalam kamar sambil main game, nggak tahu kita. Inilah dinamika perkembangan akhir zaman yang memang harus disikapi, dan insya Allah pondok pesantren adalah salah satu dari bagian solusi yang bisa menjawab tantangan-tantangan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Insya Allah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Dari semenjak hari ini dia ada di pondok pesantren, kita akan, pada Dewan Asatidz akan terus memacu anak-anak kita ini, terus kita akan terapkan kurikulum terbaru mulai tahun ini dan lebih fokus kepada pembelajaran kitab-kitab kuning sebagai basic dasar dari pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon. Kita punya brand pondok pesantren kita ini adalah pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning. Karena itu menjadi sumber ilmu, sumber asli ilmunya adalah kitab-kitab kuning itu. Ya, kalau anak-anak kita sudah bisa menguasainya, silahkan mereka nanti setelah tamat dari Darul Ulum ini, dia mau ke Jerman, dia mau kemana silahkan. Tapi dia sudah punya dasar, fondasi keagamaan dan dasar-dasar bahasa Arab yang mumpuni, maka itu menjadi bekal yang insya Allah mampu untuk menjaga, mampu menjadi pintu gerbang bagi anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Dan terakhir pesan kami, anak-anak kita ini untuk selalu sering didoakan ya oleh wali santri. Jangan pelit-pelit mendoakan anak-anaknya, karena banyak orang-orang hebat itu menjadi hebat karena doa orang tuanya, terutama doa ibunya. Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh sering mengatakan kepada kami dulu, saya ini jadi orang hebat, jadi orang alim bukan karena saya rajin belajar, kata beliau, tetapi karena doa ibu saya. Setiap saya akan berangkat belajar, pasti saya didoakan oleh ibu saya, dipegang kepalanya kemudian didoakan. Sering-seringlah anak-anak kita kalau dia pulang seperti itu, ya. Kalau dia pulang doakan. Ketika dia berangkat ke pondok, ya jangan cuma salaman saja bu, ya. Saya kasih rahasianya, jangan cuma salaman, ya. Tahu maksudnya salaman, Ibu? Salaman tangan, dipegang kepalanya lalu didoakan di ubun-ubunnya. Insya Allah anaknya, bapak-bapak dan ibu-ibu itu akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang nurut. Karena itu cara ulama kita, ya, yang harus kita terapkan. Jangan cuma begini saja. Anaknya mau pergi mondok begini, ya tangannya saja begini, ya. Dipegang ibu-ibu, dipeluk, kemudian dibacakan di ubun-ubunnya, didoakan. Insya Allah itu menjadi sesuatu yang sangat mujarab bagi anak-anak kita. Ya, sesuatu yang menjadi mujarab bagi anak-anak kita. Karena di antara 3 doa yang sangat dimakbulkan, yang tidak ada hijab, tidak ada jarak dari orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul walid. Doa orang tua kepada anaknya, kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon, yang baru maupun yang lama, mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semua orang tua wali santri senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'idin. Akhirul kalam, wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Junaidi Kiha SOSI MH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Semoga cara kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati anak-anak kita, santri kita yang baru masuk ini menjadi santri yang yakin, ikhlas, istiqomah. Demikian pula kita selaku orang tuanya, selaku Dewan Asatidz, selaku pembina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat berupa keyakinan, keikhlasan, keistiqomahan dan kesabaran. Dan mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a alal qatri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
ترتدي قولا وفعلا كراما ورزق الكل حلالا دائما وأخل الأتقياء علما نعظى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفاظنا دائما من الفتن ودي رجالها على السنن ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفاظنها دائما من الفتن ولي رجالها وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفاظنها دائما من الفتن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبح فيها الحصى ما ينهمري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظهر أمررت كفا سبح فيها الحصى وأروت الجيش بما على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري رب قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد بالحق يبتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما داهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق ومذن قد هاما صلى الله عليه وسلم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعلنا وذريتنا من حبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara serah terima santri baru Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon Bima Marwa tahun dirosah 2021-2022. Kami selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul alam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipermaklumkan sebagai tradisi hasanah dari pondok pesantren supaya manis putra-putri ilmunya itu ada gula yang disetor ya, diberikan supaya didoakan sama Dewan Asatis 1/2 kilo ya atau 1/4 gitu. Nanti dikumpulkan di panitia di sebelah di kelas. Nah, dibagi pendaftar yang baru datang yang belum daftar ulang juga bisa dilanjutkan daftar ulangnya.